Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan membahas fikih terkait dengan warisan. Warisan secara bahasa atau epistemologi, kata waris berasal dari bahasa Arab al-miras yang artinya berpindah sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah atau terminologi, waris adalah perpindah hak kepemilikan harta peninggalan tirkah dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan syariat Islam. Hukum waris dalam Islam bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma ulama. Sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 7, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci pembagian waris bagian anak, orang tua, suami, istri, dan saudara. Dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Jika masih ada sisa setelah pembagian kepada ahli waris yang berhak, maka berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat hubungannya secara nasab. Hadis Bukhari dan Muslim. Sesuai dengan kesepakatan ulama, ulama bersepakat bahwa hukum waris wajib dilaksanakan bagi umat Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Rukun dan syarat waris ini sendiri terdiri dari al-muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia atau meninggalkan harta. Al-waris, orang yang berhak menerima warisan, dan yang terakhir adalah al-maurus atau tirkah, harta yang ditinggalkan atau harta peninggalan yang diwariskan. Syarat dari waris ini sendiri, pertama, pewaris benar-benar telah meninggal dunia, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal, diketahui sebab hubungan waris nasab, pernikahan, atau wala. Tidak ada penghalang waris, misalnya berbeda agama, pembunuhan, atau perbudakan. Sebab dan penghalang dari waris itu sendiri, 1. Sebab warisan, 1 adalah hubungan nasab, anak, orang tua, saudara, dan lain-lain. 2. Pernikahan yang sah, suami dan istri. Yang ketiga, wala, hubungan karena memerdekakan budak. Namun, peristiwa ini jarang sekali terjadi. Penghalang dari waris, yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. 2. Pembunuh tidak mendapatkan hak atas warisan korbannya. Dan yang terakhir adalah perbudakan yang tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Ada ahli waris laki-laki, yaitu antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman kandung, saudara ayah kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman, suami laki-laki yang memerdekakan budak, keturunan laki-laki dari mereka, dan zawil arham, yaitu kerabat yang jauh dari laki-laki. Ahli waris perempuan ini terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, perempuan yang memerdekakan budak, zawil arham, yaitu kerabat atau jauh dari perempuan. Contoh kasus sederhana antara lain, jika ada seorang ayah meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang istri, kedua orang anak laki-laki, satu orang perempuan, harta peninggalannya adalah 120 juta, bagian istri adalah 1/8, yaitu mendapatkan 15 juta. Sisa harta tersebut adalah 105. Dan anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian dengan perbandingan 2:1. Totalnya yaitu 2 ditambah 2 ditambah 1, yaitu adalah 5 bagian. Anak laki-laki masing-masing 2/5 dikalikan 105 dibagi 2, yaitu 42 juta.
anak perempuan yaitu 1/5 dikalikan 105 yaitu 21 juta. Hikmah dan tujuan hukum waris ini adalah menjaga keadilan, pembagian harta, mencegah pertengkaran dan perebutan harta, mengatur hak setiap anggota keluarga sesuai dengan syariat, mendorong umat Islam untuk menuliskan wasiat sebelum meninggal, dan yang terlahir adalah menunjukkan keindahan dan kesempurnaan hukum Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.